Puasa itu kan secara bahasa itu kan artinya al-imsak ya. Al-imsak itu menahan. Jadi kalau misalkan secara syariat Mm-mm. itu yang namanya puasa itu menahan dari sesuatu yang membatalkan Mm-mm. dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Karena memang kita tuh nggak hanya menahan hal-hal yang batal saja, Oke. menahan dari ego kita misalnya harusnya kepengen marah jadi nggak Hmm. marah. Kalau bagi orang-orang mungkin hanya sekedar nahan lapar dan nahan minum sampai selesai itu ya Mm-mm. eman-eman gitu loh, karena nilai Mm-mm. puasa tuh bisa lebih dari itu. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Momen Plak, plak, plak lebaran, dulu. momen lebaran. Momen lebaran, momen Ramadan. Berarti pembukaannya itu Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, Ustazah. Masya waalaikumsalam. Allah. Assalamualaikum Mas Fabian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Besti. Semangat, semangat kata Mas Fabian. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, kali ini kita mau bahas apa ini, Re? Yang dibahas baca ini dulu nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dibuka aja nggak apa-apa. Yang kita bahas hari ini itu adalah yang pertama hakikat puasa. Oh, mic-nya di sini. Astagfirullah. Untuk yang pertama yang kita bahas Overall. adalah satu hakikat puasa perspektif syar'i dan sosial, yang kedua dinamika nafsu dalam puasa, dan yang ketiga Ramadan momentum Ramadan. Bukan? Blank. Mantul dong. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti biar dikat. Ngomong. Guyonan. Enggak ada. Gini deh, jadi hakikat puasa, perspektif syar'i dan sosial, dinamika nafsu dalam puasa, Ramadan momentum perubahan. Oke. Masya Allah. Jadi Ramadan momentum perubahan. Seperti yang teman-teman lihat, Kak Rere yang biasanya ya kan tampilannya beda, casingnya kan udah beda sekarang. Pada bulan Ramadan ini juga berbeda lagi. Semoga seterusnya ya teman-teman semua. Amin. Amin. Belajar dari sedikit-sedikit Amin. ya kan. Masya Allah. Dan kita kedatangan tamu atau bintang tamu kita, pengisi materi-materi hari ini yang akan kita sampaikan di Relung Hati Podcast itu ada Ustazah Mariam gitu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Perkenalan dulu ini. Hah? Perkenalan dulu. Boleh perkenalan Ustazah, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam. Saya boleh dipanggil Mariam, boleh dipanggil Mary. Kebetulan ketemu sama Kak Fabian ini juga baru 2 kali ini karena beliau kenal sama teman saya. Jadi akhirnya kenalnya gara-gara itu. Oke. Terus apalagi Kak? Dari pendidikan gitu aja Kak. Oh, Bapak. ya kebetulan saya barusan selesai magister tafsir Al-Quran di UIN Sunan Ampel Surabaya. Masya Allah. Terus kebetulan S1-nya juga itu karena bisanya cuma itu. Karena kalau misalkan mau apa ya yang kayak manajemen gitu atau kayak biologi gitu nggak pinter aku. Jadi ya udah bisanya cuma itu. Jadi ya akhirnya ngambilnya itu. Terus habis itu apa ya? Udah. Karena basicnya dari kecil udah. Iya, karena Apa? emang dari kecil sekolahnya madrasah sih. Jadi akhirnya ya diarahkannya ke sana. Oke. Gitu. sama Tapi orang dari tua. dari kamunya sendiri emang nggak ada keinginan untuk kuliah ke Di luar ya yang di luar berbau-bau ya? agama. Kebetulan enggak sih Kak. Karena dulu itu pas waktu aku kecil tuh kalau orang-orang tahu dulu kan ada, bukan dulu sih, sampai sekarang masih ada yang namanya Pondok Pesantren Langitan Tuban. Oh ya. Nah itu kan dulu pas waktu aku kecil itu MI kalau nggak salah itu tuh lagi boomingnya mereka tuh punya Al-Muqtasidah yang periode yang baru kan itu kan sebenarnya yang periode bapak-bapak ada tuh. Nah yang baru tuh ada yang namanya Ridwan Ashfi tuh kalau nggak salah itu vokalnya. Lah gara-gara dari situ aku tuh merasa kayak pesantren tuh menyenangkan, apalagi karena banyak juga keluarga-keluargaku yang santri, jadi ya secara nggak langsung kayak gambaran soal madrasah, soal agama, soal pondok pesantren itu bukan hal yang asing gitu. Betul, Tapi Nggak ada dengan sih. usia kamu ini usia berapa? Muda kok. Iya udah. Magister soalnya. Iya betul. Iya, Mungkin di luar sana kan ada
yang seumuran kamu tuh semakin semangat gitu loh. Kamu kan memberikan contoh untuk yang seusia kamu seumuran. gitu. Sebenarnya seumuran aku tuh udah banyak yang punya anak, Kak. Oh iya. Teman-temanku yang anaknya itu paling udah 2, udah 3. Terlambat aku tuh satu desa yang satu angkatan sama aku tuh tinggal aku yang belum nikah. Semua sudah nikah cewek. Karena desa kan. Terus kalau Boleh, dari kamu sendiri setelah magister ini udah selesai kuliah kan, mau lanjut lagi nggak Kalau untuk mendalami apa agama. agama? sebenarnya kalau niatnya untuk mendalami agama itu tanpa sekolah ya sama aja sih, Kak. Karena kan ya bukan sama aja sih. Maksudnya sekolah itu kan kalau bagiku nih, sekolah itu kuliah itu selain biar kita tuh dapat gelar, itu juga kan berurusan dengan administrasi negara ya. Kalau misalkan agar bisa mendalami agama itu selagi kita punya guru nggak masalah sih gitu. Cuman kalau misalkan ditanya apakah kepengin kuliah lagi, kepengin sebenarnya. Cuman kayaknya belum. Karena S3 itu mahal satu. Yang kedua ya urusannya sama apa namanya yang berkaitan dengan publish jurnal dan yang lain-lain di negara kita tuh belum se-aware itu kayak negara luar gitu. Misalnya kalau kita bikin penelitian kita harus bayar, publish harus bayar dan yang lain-lain. Padahal kan ya harusnya kalau kita itu menyumbang sesuatu yang ada di pikiran kita dan itu bermanfaat untuk orang lain, harusnya disupport dong gitu. Cuman ya mungkin belum lah, nanti lah ya. Perjalanan negara kita akan masih panjang. Amin. Gitu Masih sih. panjang. Semoga saja. Nah, terkait kembali lagi ke topik tema pembahasan kita, Kak. Monggo. Itu kan dari apa namanya syar'i ya kan menuju modern ini kehidupan yang sekarang ya kan kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya begini. Oke. Puasa itu kan secara bahasa itu kan artinya al-imsak ya. Al-imsak itu menahan. Jadi kalau misalkan secara syariat itu yang namanya puasa itu menahan dari sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, hal-hal yang membatalkan semua orang sudah tahu ya, jelas itu. Cuman yang sebenarnya poin pentingnya kenapa puasa itu dikatakan sebagai sekolah moral ya bahasanya kalau dalam kitab fikih itu, karena memang kita tuh nggak hanya menahan hal-hal yang batal saja, menahan dari ego kita, misalnya harusnya kepengen marah jadi nggak marah, terus membatasi kita dari hal-hal yang seharusnya bikin kita tuh melakukan dosa misalnya jadi enggak, kayak gitu-gitu sih. Karena ya itu tadi, puasa itu kalau bagi orang-orang mungkin hanya sekedar nahan lapar dan nahan minum sampai selesai itu ya eman-eman gitu loh, karena nilai puasa tuh bisa lebih dari itu gitu sih. Sepahamku gitu ya. Terus ini boleh nanya nggak? Boleh. Ini langsung nanya. Mas aja. Sekarang ini kan banyak, udah zaman kesini kan zamannya udah makin nggak jelas ya, apalagi udah Gen Z ya. Nah, Gen Z kan apa ya, ngomongin soal dosanya. Sekarang kan bulan Ramadan nih. Kayak kita nge-live TikTok, terus kita memperlihatkan, padahal kita puasa nih. Kita puasa tapi tujuannya cari uang. Iya, tujuannya cari uang. Terus tapi dengan pakaiannya yang dia mengundang nafsu, terus apa ya, yang kayak ya gitu, yang bisa membatalkan puasa, itu gimana? Jadi begini ya Kak, karena memang sebenarnya fikih itu, Al-Quran itu kan sesuatu yang paten ya, dari dulu sampai sekarang nggak bisa diutak-atik memang itu. Betul. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa solih likuli zaman wa makan, itu kan harus dikontekstualisasikan agar Al-Quran itu selalu relevan dengan zaman. Nah makanya produknya kalau itu berurusan dengan hukum ya fikih. Nah kalau misalkan melihat yang sekarang itu sebenarnya agak dilematis juga ya, karena begini, satu sisi memang dunia kita diatur disetting sedemikian rupa bahwa kita tuh bisa nyari uangnya salah satunya dengan jalan itu, ya kan. Tapi kita juga nggak bisa ngelihat di sisi yang lain ketika hal itu tuh di sebagian orang-orang dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang benar. Karena kan kalau misalkan itu kan kaitannya sebenarnya bukan soal dia berdosa atau enggak karena punya pekerjaan itu, tapi kan ya orang yang lihat juga ini bagaimana biar itu batal tuh nggak puasanya ya kalau selagi dia selagi dia nggak sampai yang aneh-aneh ya enggak sih sebenarnya. Kalau cuma sekedar ngeliatin doang nggak apa-apa sih. Mengurangi pahala puasa aja. Iya. Oh berarti nggak Ya batal sama, ya, karena kan kayak kita kan menahan nafsu ya kan. Terus kita ngelihat nih, misal Kak Papian ngelihat TikTok, nggak sengaja ya nggak apa-apa. tergoda, nggak batal ya.
Ya, Enggak, cuma mengurangi pahala puasa. ya sama sih Betul. kayak kita kayak Ah. gibah gitu loh Kak. Gibah, ngomong kotor gitu-gitu itu kan ya Hmm. mengurangi pahala puasa. Tapi apakah itu membatalkan puasa? Enggak. Oke, berarti yang membatalkan puasa itu poinnya yang di Ya, Yes. yang membatalkan puasa itu kan makan, minum Ya, dengan oke. sengaja, Berarti kalau kayak gitu berhubungan cuman suami mengurangi istri aja kayak ya. gitu-gitu. heeh. Terus Betul Itu sekali. sih. untuk suami istri nih, Mm-mm. ini pengalaman aku ya. Mm-mm. Oke. Itu dulu memang aku dibilang walaupun kita suami istri kita nggak boleh saling bersentuhan. Mm-mm. Mm-mm. Bener nggak itu? Persentuhan boleh Kak? Yang nggak boleh itu Kan takutnya kan tergoda. Suaminya siapa ini? Suami Suami sendiri apa saya, suami orang? suami Oh saya iya iya ya. iya. Tapi kan Dulu. suami, tapi kan ya suami orang seneni kan maksudnya. Karena Janganlah kan itu kalau suami orang. katanya kalau kita berdekatan boleh, tapi jangan sampai yang mengundang hawa nafsu. Betul. Iya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Sebenarnya kayak misalkan misalkan kayak sekedar kayak salim, berpelukan gitu nggak apa-apa sih, asalkan jangan yang sampai ada nafsunya gitu. Sebenarnya itu juga karena yang bikin batalnya itu kan perlakuannya itu tadi loh Kak. Maksudnya berhubungannya itu yang bikin batal. Gitu ya berarti. Gitu. Soalnya ada yang bilang juga kalau misalkan cium pipi itu masih nggak apa-apa, asalkan nggak nafsu aja gitu. Kalau menjurus ke sana, makanya Katanya nggak boleh. kalau bisa itu kan dihindari biar nggak sampai ke sana. Karena kan biasanya permulaannya kan itu dulu. Betul. Oke, Awalnya kan akhirnya dari ke sana. Awalnya Gitu. merembet kemana-mana nantinya. Jadi banyak pertanyaan yang sudah saya lontarkan, sekarang gantian Kak Fabian. Oh iya. Oh gantian kayak gitu. Bisa aja deh. Apa nih yang mau ditanyakan nih? Saya kok merasa ndredeg ya, berasa kayak sidang tesis saya. Sudah tesis. Enggak, ini santai aja Kak Ung. Ini kan kita bahasnya juga nyantai kok Ustazah buat bisa masuk ke teman-teman semua atau gitu. Nah, kalau misalkan nanggepin ini buat mereka-mereka yang apa namanya pada bulan Ramadan ini kan ada yang masih berpacaran ya kan, ada yang udah deket, yang udah serius. Nah, mereka itu pergi semuanya bareng-bareng, tarawih bareng, terus misalkan buka puasa bareng. Kak, ketawa berasa kayak dicurhati saya rasanya. Enggak ya Kak ya? Enggak. Tapi nggak apa-apa, ini kan sebagai contoh doang ya. Iya, kata teman saya. Temen, Iya boleh. Terus Kak. Nah, itu bisa mengurangi pahala puasa nggak sih Kak? Padahal kita niatnya ini kan untuk apa namanya, kita sama-sama mendekatkan diri gitu loh, saling support di situ. Jadi kita kemana-mana, misalkan nih habis buka puasa kita tarawih bareng, dari tarawih bareng kita tadarus bareng. Oh, bagus loh di situ. Masya Allah, sekali ya tadarus Terus bareng. lalu selesainya itu apa, sahur bareng. Panjang ya dari Panjang, tarawih sampai sahur. Iya, habis tadarus kan pulang masing-masing, kita masih ngobrol, habis itu nanti bangunin ya jam 2 atau jam 3 buat kita bisa sholat tahajud bareng. Masya Allah, gitu. Tunggu, tahajud bareng maksudnya dalam konteks apa? Ya sendiri-sendiri. Oh, saling bangunin gitu ya. Sebelum sahur itu kita tahajud dulu. Oh, Masya Allah, Gitu. sekali. Jadi pada saat tarawih itu kita udah nggak pakai witir. Jadi witir kita itu nggak kita lakuin gara-gara kita masih pengen ada sholat tahajud itu. Setelah tahajud baru kita tutup dengan witir itu. Gitu. Nah, itu gimana Ustazah? Oke, jelas ya bahwa Jelas. Islam itu punya aturan antara kita dengan ajnabi itu bagaimana. Kalau misalkan persatuannya ya otomatis pernikahan. Iya, Makanya betul. sekarang ditanya dulu sebenarnya fungsi untuk bisa bersama tanda kutip dengan buka puasa bareng, tarawih bareng dan lain sebagainya itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri. Nah, kalau mendekatkan diri sendiri itu karena kita untuk punya ada teman agama. sih, biar ada teman juga Iya kan, kan. karena kita itu ada aturannya ya. Jadi ya betul, sebenarnya betul, tetap betul. nggak boleh Kak sebenarnya. Tapi kalau sama teman-teman kok boleh Kak? Sama teman-teman gimana? Ya maksudnya? maksudnya bareng sama teman gini, kita bareng-bareng kayak gitu. Ya kan karena nggak mungkin dong perlakuannya ke teman sama ke Iya, pacar kan itu berbeda. beda. Oh, iya. Nggak mungkin ya, karena begini ya Kak. Kalau ini merembetnya ke pernikahan ya, itu di fikih itu kan hukum pernikahan itu ada 3. Oke. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram. Mhm. Lah, persyaratan untuk bisa menikah itu mampu, bukan cinta. Wow. Beneran. Karena kalau misalkan Dengarkan itu ya. misalkan Mampu. beneran, Jangan bukan hanya nikah. karena cinta dan nafsu. Iya, apalagi ini kan biasanya orang itu kalau Ngeri, bisa ngeri, aku ngeri, nggak ngeri, akan ngeri. bisa menikah sama dia kalau aku nggak cinta sama dia loh. Lawang cinta itu apa dulu? Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Yang Masya dimaksud Allah. dengan menikah itu agar damai. Damai dulu. Kalau sudah damai itu baru datang cinta, rahmat dan seterusnya. Karena kalau misalkan nggak damai,
mau kau cinta segede apa itu nggak akan menyelamatkan pernikahan. Iya iya Beneran betul ini. betul Jadi betul. kalau misalkan sudah Loh, Re, damai, cinta sebesar kalau apapun tidak misalkan akan bisa. sudah damai ini, Iya. itu mau ada badai, topan, gempa ya insya Allah selamat. Karena ya Masya Allah. yang dimaksud dalam pernikahan itu kan ikatan yang misakon itu ya. Jadi pernikahan itu orang itu nggak melihatnya hanya sekedar janji kita untuk pindah status misalnya, tanggung Mm-mm. jawab kita di depan orang tua kita. Enggak, orang tuh salah. Oke. Menikah itu ya kita tuh berjanji di depan Tuhan. Jadi kalau Hmm. misalkan kamu main-main dalam pernikahan ya otomatis kamu main-main dengan Tuhan. Itu sudah Masya pasti. Allah. Makanya kalau misalkan nih ada orang tuh pacaran ya niatnya biar aku tuh kenal sama kamu, biar setidaknya itu Itu bullshit. setidaknya itu kalau misalkan nanti di rumah tangga tuh aku punya gambaran bla bla segala macam. Kalau Hmm. kata Habib Ja'far itu, ya Hmm. kamu tuh salah. Justru dengan menikah kamu tuh kenal sama dia. Iya. Iya bener. Gitu. Iya bener Kak. Kalau kan Memang ya kan kan? yang waktu pertama itu Tapi kenapa? iya waktu Your pertama choice yang aku is cerita wrong. yang soal aku nikah itu kan aku tidak didasari dengan cinta awalnya. Oh, iki dalam Iya. Rere mulai dalam Tapi nih. begitu aku dinikahi ya aku mencari yang Ustazah sebutkan tadi, tapi Kok nggak nggak dapet. dapet? Nah, Iya. itu gimana Ustazah? Kan Gimana banyak kan yang bilang ulama-ulama itu tidak boleh berpacaran. Menikahlah setelah pacaran. Masya Allah Baru ya kan? kalian menemukan apa Menikahlah, itu cinta kok menikahlah kan? setelah pacaran sih? Pacaran setelah menikah maksudnya? Oh iya, pacaran setelah menikah. Iya, iya, Betul iya. betul betul. Tolong diralat ya. Ilatnya kesleo. Oke, terus. Pacaran setelah menikah ya kan. Tapi pada saat ternyata dilalui gitu, kan banyak nih hubungan-hubungan ya. Kita ngelihatnya yang di ini kan. Ternyata tidak sesuai dengan Kayak ekspektasinya. ta'aruf itu kan kita nggak kenal sama orangnya, nggak tahu-tahu menikah kan. gimana Jadi jelek baiknya kan kita kan nggak tahu ya. Oke, jadi begini. Gimana Ustazah? Konsepnya ta'aruf itu kan kita ngenal dia itu kan dari orang-orang terdekatnya. Oke. Jadi kalau misalkan biasanya ini budaya yang masih dipakai ta'aruf itu kan orang Arab biasanya. Orang Arab itu Bentar Ustazah, kita breakdown dulu orang-orang terdekatnya. iya. Ya kan? Itu siapa aja? Temennya, Keluarganya, orang tuanya gitu, teman-temannya. Karena begini, kalau contohnya nih orang Arab nih. Orang Arab itu kalau misalkan mau nikah ini tanpa pacaran ya bahasanya. Itu tuh dia bisa tahu dia tuh kayak gimana ya ketika kenal orang tuanya, kenal teman-temannya, kenal saudaranya. Itu kan paling enggak jadi gambaran. Oh, ketika lingkungannya dia seperti ini, otomatis dirinya itu mungkin nggak akan jauh dari sini. Karena bagaimanapun juga kita itu terbentuk dari lingkungan kita, apa yang sudah Tergantung kita circle-nya. lalui dan yang lain-lain kan gitu. Meskipun ya itu bukan menjadi jaminan karena kan Betul, bagaimanapun juga pernikahan itu kan soal toleransi sepanjang hayat ya bahasanya. Soal kerja kelompok sepanjang hidup. Dan soal untuk menerima itu yang nggak mudah. Makanya kalau misalkan aku juga baru nyadarnya tuh kemarin waktu ngobrol sama salah satu temanku yang mondok di Sarang. Oke. Itu dia tuh ngomong begitu. Loh, kan aku gini, masalahnya gimana kita tuh bisa ngerasain rumah tangga yang oke gitu ya bahasanya. Ketika kita tuh lo nggak kenal, ketika kita tuh nggak cinta, terus dia ngomong lah, sejak kapan fikih itu menyuruh kita cinta dulu untuk menikah? Saya baru loh ya juga ya gitu. Karena ya memang benar kalau misalkan dalam fikih kayak gitu Kak. Yang penting mampu kita mah. Bukan karena cinta. Makanya perjodohan itu banyak ya. Masalahnya tuh begini. Kalau kita ngelihat konteksnya sekarang ya, itu kan nggak semua dari kita itu bisa jujur di depan orang terdekat kita. Ya nggak? Maksudnya nggak semua orang tua itu benar-benar sekenal itu dengan anaknya. Bahkan kadang itu keluarganya itu nggak lebih ngerti dia daripada teman-teman tongkrongannya misalnya. Nah itu yang susah kan di situ. Maksudnya indikator atau formulasi soal ta'aruf ya di luar dari yang sudah paten bahasanya kayak di luar dari orang-orang Arab yang biasa melakukan itu misalnya kayak kita ini gimana indikatornya atau formulasi yang pasnya itu kayak ya apa gitu sih. Makanya biasanya kalau misalkan orang yang biasanya sih kalau misalkan ini yang dipakai budaya-budaya santri itu biasanya ya perjodohan itu minta sama yang sosok yang kredibel lah bahasanya kayak misalkan minta dicarikan yai, insya Allah yai itu tahu santrinya itu ini tuh cocoknya sama kamu kayak begini karena kan kadang kita itu ya Kak bisa ngerti kita kayak gimana itu kan apa kata orang kan maksudnya cerminan diri kita itu bisa jadi orang lain. Contoh nih Karir itu nggak sadar kalau dia tuh baik misalnya padahal bagiku Karir itu baiknya apa satu Karir itu apa adanya apa adanya orang itu nggak munafik berarti. Betul. Itu kan salah satu poin yang bagus toh. Nah contoh kayak begitu ya sama ketika kita kayak mau menikah sama orang itu bisa tahu orang itu sekiranya dia cocok dengan kita dalam hal misalnya ya yang kalau katanya Rasulullah itu kan kalau kita mau menikah itu kan dilihat
dilihat agamanya, dilihat Betul. wajahnya, dilihat kekayaannya, kayak gitu itu nggak apa-apa kan, wajar. Cuman yang nomor satu kan agamanya dulu. Meskipun juga agama itu nggak bisa dilihat hanya apakah dia itu sering ikut kajian atau tidak, Iya, apakah betul. dia Betul. itu kelihatan sholatnya beneran atau enggak. Karena kalau misalkan di ilmu tasawuf itu ya Kak, sholat itu adalah segala hal yang kita lakukan itu tuh untuk menuju sholat kita. Jadi Bagaimana kalau maksudnya, Kak? misalkan kita itu sudah beneran baik, maksudnya selama hidup kita itu baik untuk menuju ke sholat itu, ya sholatnya bakal baik. Makanya kalau misalkan ada orang ya mungkin yang sholatnya itu kok sekiranya ajek, misalnya kayak puasanya banyak bla bla, tapi dia masih judi online misalnya, atau masih mabuk-mabukan misalnya, dan ya berarti betul. emang hakikat sholatnya ya nggak benar-benar sholat. Karena kan kalau di Al-Quran kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal Cuman munkar, dia itu real. melakukan kewajiban aja mungkin ya. Mungkin ya. Jadi ya karena laki-laki ya sholat dan yang lain-lain itu kan proses ya. Jadi ya Betul. aku nggak bisa menghakimi juga sih, karena kan kadang aku sendiri juga kalau masih sholat tiba-tiba hujan, ya Allah cucianku. Kan masih ada kayak begitunya. Kadang kenapa ya pada saat sholat itu kita tuh udah khusyuk nih, bener khusyuk udah dari baca Al-Fatihah sampai selesai, terus bacaan yang kedua itu tiba-tiba langsung kayak kepikiran apa gitu. Ya kenapa kepikiran kunci mobil gitu kan, di mana kucingku kayak kepikiran selalu, kenapa ya selalu kayak gitu ya? Ya itu sih Kak, latihan ya bahasanya. Soalnya begini, karena kalau misalkan susah sekali khusyuk. Iya memang. Soalnya begini, seperti yang kapan lalu pernah tak sampaikan itu, aku itu diajarin sama ayah ibuku, ayahku sih lebih tepatnya, untuk ngasih tahu bahwa sholat itu apa. Sebelum aku diajari sholat itu wajib. Ayahku tuh Kak, dulu tuh nggak pernah sekalipun misalnya kayak aku malas ngaji, misalnya kayak sekolah tuh apa, kayak molor ya, namanya anak kecil kan wajar ya. Apalagi dulu itu kan film-film di televisi itu kan menyenangkan ya Kak ya, kalau kita pagi ya kan. Itu rasanya tuh kayak aduh kepengen ngeliatin TV, nggak kepengen berangkat sekolah gitu. Itu ya udah masih diwajarin, ya wis talarek telat ya wis. Kalau yang ibu saya kan tipe yang aduh ini kok sholat terlambat bla bla kayak gitu. Sedangkan ayah saya tuh ya udah. Tapi kalau untuk sholat berarti Kak ya? Oh banget, kayaknya nggak ada deh laki-laki kayak ayahku. Waduh. Maksudnya begini, ya ini nanti bisa merembet ke yang lain ya. Maksudnya begini, mungkin kalau misalkan laki-laki itu kan biasanya nih, yang banyak di Indonesia ya khususnya, itu kan kayak nggak mau gitu loh sama anaknya. Maksudnya urusan anak dan urusan rumah itu ya urusan perempuan gitu. Sedangkan ayahku enggak Kak, ayahku tuh ya mandiin aku, ya nyuapin aku, ya masangin kunci rambut kayak gitu-gitu. Dari kecil itu Kak? Iya. Dan ayahku juga masak, ayahku yang nyuci baju, beneran. Meskipun padahal ayahku tuh ya kerja, ayahku yang ngisi pengajian, kan ayahku ya jadi guru dan yang lain ya, karena seorang istri itu bukan pembantu. Iya betul. Ayahku memahami rumah tangga itu sebagai kerja tim. Jadi ya begitu. Jadi besok kalau jadi istri jangan mau jadi pembantu dia. Suruh ya sebenarnya itu sih nanti tinggal komunikasinya aja. Saling membantu lah. Itu ya. Karena cewek itu nggak minta banyak-banyak kok, minta di ngertiin dan dibantu ada. Ya, jadi kamu yang ngerti. Ini nggak peka ya? Arahnya mesti ke sana ya. Ini nanti jatuhnya kamu kayak trainer loh Kak. Menyudutkan Itu terus balik lagi ya ke ayahku. Jadi ayahku tuh kalau misal urusan sama sholat, wah ini nomor satu. Sandal tuh bisa melayang, bahasanya kayak gitulah. Cuman ya itu, sebelum ngajarin sholat itu penting, sholat itu apa dulu, itu diajarin. Karena kita itu kan bahasanya begini ya, kenapa sih ya kita itu kok harus sholat? Aku dulu tuh pernah nanya gitu. Terus jawabannya ayah begini, kita itu sebagai, aku lupa diksi persisnya kayak gimana, intinya dari omongan ayahku tuh aku nangkepnya begini. Itu masih kecil Kak? Jadi usia dulu berapa kira-kira? Berapa ya TK, kalau nggak sebelum TK gitu. TK masih inget sampai sekarang? TK. Soalnya begini, mungkin karena jadi begini ya Kak, hal-hal yang bikin, karena begini, jarakku sama adikku itu kan cukup dekat. Jadi dulu itu ketika adikku masih kecil, aku tuh sering dibawa sama ayahku kemana-mana. Beneran, dibawa buat jualan, dibawa buat ngisi pengajian, itu aku dibawa, real. Jadi ya biar ibuku tuh nggak berat banget gitu loh. Dan aku suka rela diajak, karena meskipun ayahku itu cowok, bahasanya ayahku tuh yang apa ya, bahasanya kayak telaten gitu loh sama anak kecil. Misalnya kayak biasanya itu kan bapak-bapak itu kan malas ya nungguin anak kecil kayak harus di kamar mandi atau apa gitu. Ayahku suka rela aja ditungguin di depan kamar mandinya. Nanti kan sampun tanduk gitu-gitu. Nah terus habis itu lah, karena kegiatan itulah yang bikin aku sama ayahku tuh banyak ngobrol.
Misalkan contoh, dulu tuh aku masih ingat banget waktu kecil tuh aku nanya sama ayahku gini, ayah di atasnya langit itu ada naga ta? Gitu. Gila gak aku? Kayak begitu lah, itu tuh kok ternyata tuh karena obrolan-obrolan kecil itu yang mungkin ngena di aku, itu akhirnya ingat sampai gede, termasuk sholat itu. Lah jawaban ayahku waktu itu yang bikin aku tuh akhirnya memahami dan meyakini bahwa sholat itu adalah proses ngobrol dengan Gusti Allah. Ya karena bagaimanapun juga kita nggak bisa ngomong sama sesuatu atau sama zat yang agung dengan kayak aku ngobrol dengan jenengan. Ya caranya ya dengan sholat gitu. Dan prakteknya itu tuh nggak hanya ayahku tuh cuma sekedar teori, tapi ya dicontohkan bahwa dengan sholat itu ya menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang harusnya enggak kayak gitu-gitu. Ayahku sangat ngati-ngati banget soal itu sih, Kak. Kelihatannya gitu. Kalau pada saat sholat itu memang kelihatannya kayak mustahil ya. Kita kayak ngobrol sendiri tuh kayak apa sih, kadang aku mikir kayak gitu. Denger nggak sih doaku? Apakah doa kita itu didengar sama Gusti Allah? Selalu percaya bahwa Allah itu tidak mungkin tidak mendengar kita, Kak. Dosa paling besar itu kan syirik ya, Kak ya. Iya. Ya kan, dosa paling besar itu kan menyekutukan Gusti Allah. Lah sekarang wong Allah itu loh, sama yang tidak menyembah Dia aja Allah itu masih ngasih rezeki, apalagi sama kita yang percaya kalau Allah itu Tuhan. Soal doa ini, jadi kalau kata yai saya itu doa itu selalu dikabulkan, tapi caranya langsung atau dengan bentuk yang lain atau nanti. Nah kadang kan kita manusia tuh gak sabar ya. Lah itu ya, masalahnya. Nah, Nah di loh. Al-Quran itu kan jelas Kak, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah itu yang lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Karena bagi kita kadang apa yang kita inginkan itu kan belum tentu itu yang terbaik buat kita.